Pinja kabarnya apa? Hah? Apanya? Kabarnya hari Kabar ini. aku? Iya. Always Coca-Cola selalu baik. Ya. Semuanya. Beri tepuk tangan dulu yuk. Kak Pinja buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. 1, 2, 3 ya. Oke. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau mulai ya ibadah kita. Episode keberapa Kak? Kami ini ya, Iya. Kak Ida. Bagaimana nih? Yang keberapa ini ya Kak? Berapa ya? Kayaknya sih number lucky. Number laki ya, Yes. bukan number yang tidak laki ya. Iya. Nomor berapa? 13. Yes, ya, Yuk oke. kita mulai acara kita ya Kak. Tetap tunggu dulu Kak. Tunggu apa ya? Harus 3M. Oke. Yang pertama, Cuci tangan. cuci tangan. Udah cuci tangan tadi Kak? Udah tadi. Sama aku juga sudah. Terus yang kedua? Yang kedua, pakai masker. ya. Cuman karena kakak berdua saat ini memimpin pujian, jadi buka masker ya Iya, adik-adik. adik-adik. Yang ketiga Kak, Yang ketiga apa ya? Aduh aku lupa kayaknya deh. Apa ya? jaga jarak. Oh ya jaga jarak. Iya. Iya. Tetap selalu ya adik-adik, jangan lupa dimanapun Oke. berada ya. Baik, puji Tuhan. Kita mulai ya Kak? Ya kita mulai. Kita mulai acara kebaktian sekolah minggu dan remaja saat Oke. sore hari ini ya. Baik, kita mau berikan pujian. Yang semangat ya Kak? Ya berdiri nggak Kak? Berdiri yuk. Yuk kita berdiri semua yuk. Oke yuk. Kasih sukacita, buah roh. Buah roh itu ada berapa Kak? 9. Iya, hafal Iya. nggak adik-adik? Hafal. Hafal. katanya Boleh kakak. dinyanyikan hari Yuk ini kita ya. berdiri semua, yuk kita nyanyi. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi ya Kak ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi yuk Kak dari awal ya. Biar lebih hafal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan inilah. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kakak, aku mau tanya deh. Tadi buah roh yang ke-9 yang melengkapi itu adalah apa loh Kak? Roh Kudus. Roh Kudus, tapi ada lagi menguasai diri sendiri. Iya, betul. Harus ada penguasaan diri ya adik-adik. Ya. Tidak boleh sering marah ya. Iya. Oke baik, silakan duduk, silakan duduk. Sekarang kita mau nyanyi apa lagi Kak? Tapi kita berdiri Kak, kita kan mau masih ya? goyang. Iya. Oh iya Yuk, masih. kita berdiri lagi. Masih berdiri kata kakak Ida Kita ya. mau nyanyi yuk Bang Yuk. Kayus. Mengalir bersama Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Oh Yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
sama-sama. Mengalir yuk, ayo. Bergaya yuk, mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kita mau melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Yes. Mengalir, Sama-sama yuk, mengalir Kak. mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Oke, baik. Sekarang boleh duduk ya, Kak? Boleh. Boleh duduk adik-adik. Yuk, sekarang kita mau masuk dalam doa pembukaan. Tetapi sebelum doa pembukaan kita mau berikan pujian dulu ya buat Tuhan Yesus. Apa lagunya, Kak? Bapak engkau sungguh baik. Ya, Bapak Engkau baik. Haleluya, Bapak Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Katakan Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi ya kakak ya. Bapa Engkau baik. Dengan sungguh-sungguh katakan Tuhan itu baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Ya. Sekarang apa lagi Kak? Ya, kita memulai ibadah kita ya. Iya, lebih dalam lagi ya Kak ya. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya ya. Kita mau bernyanyi kembali lagu kita Kerinduanku. Berada dekatmu ya. Berada dekat Tuhan. Selalu itu yang kita rindukan ya Kak ya. Iya, Baik. iya. Ayo Kak. Kita bernyanyi, berikan suara yang terbaik buat Tuhan ya. Nanti doa siapa dipimpin oleh Bapak Guru kita, Bapak Guru Sihota. Kerinduanku berada dekatmu, berada dekatmu dan mengejar hadiratmu
pujar hadirat-Mu di sepanjang hidupku, perlindunganku, perlindunganku berada dalamku. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Mana ada sobat lagi? Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, Dia yang menanggung segenap dosa, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Adik-adik sekolah minggu semua mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Haleluya Yesus. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan atas segala kasih setiamu, kemurahanmu dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan pada saat ini kami boleh menaikkan puji syukur kami kepada Tuhan. Sembah kami bagimu Yesus. Semua ini Tuhan boleh kami lakukan saat ini adalah karena kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kembali Tuhan kami datang pada saat ini menaikkan Tuhan segala hormat kami bagimu. Di mana ya Tuhan Yesus, kami Tuhan bersama dengan seluruh anak-anak kami, baik balita, sekolah minggu ya Tuhan, keluarga yang ada Tuhan di tengah gereja-Mu Yesus Tuhan kami. Tuhan kami mengikuti rangkaian ibadah ini pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Engkau mengerti Tuhan segala keberadaan kami pada saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan kami datang memohon kepada Engkau. Marilah Tuhan Engkau Tuhan akan lawas setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak yang Tuhan percayakan bagi pelayanan kami ya Tuhan. Anak-anak balita Tuhan, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus Tuhan kami. Dimanapun mereka boleh berada saat ini. Boleh Tuhan menutup mata, melipat tangan Tuhan. Mengarahkan seluruh hatinya kepadamu Tuhan Yesus Tuhan kami. Tuhan kalau kami boleh melihat, kami boleh memahami Tuhan, bahwa setiap anak-anak kami ya Tuhan, balita secara khusus Tuhan, yang masih lugu polos Tuhan Yesus, yang tentu Tuhan mereka belum dapat mengerti, memahami, mencerna seluruh isi daripada acara ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, khususnya buat anak-anak balita kami Tuhan Yesus, yang saat ini boleh datang Tuhan kepada Engkau Tuhan, melalui keluarga Tuhan Yesus Tuhan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menjamah setiap hati mereka, sehingga mereka boleh hidup bertumbuh tetap di dalam Tuhan Yesus Tuhan kami. Juga ya Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah minggu Bapak, yang sudah dapat memahami Tuhan rangkaian acara ini dengan baik. Marilah Tuhan terus Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik bagi mereka ya Tuhan Yesus Tuhan kami. Sehingga seluruh anak-anak kami Tuhan yang Kau percayakan untuk pelayanan kami Tuhan Yesus, mereka dapat bertumbuh kembang terus di dalam Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Bapa, biarlah juga Tuhan memakai sisi keluarga Tuhan, Bapak dan Ibu atau orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan kami, untuk boleh Tuhan tetap Tuhan memberikan Tuhan perhatian mereka, mendampingi setiap anak-anak Tuhan di tengah keluarga, sehingga Bapa setiap anak-anak kami Tuhan boleh senantiasa taat Tuhan kepadamu Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, hamba-hambamu secara khusus Tuhan ambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus Tuhan kami, mulai daripada kru kami Tuhan, operator Tuhan, para pembawa acara singers OL kami Tuhan Yesus Tuhan kami, dan hambamu yang sebentar lagi akan berbicara lewat firman-Mu, para pemain musik kami Tuhan, Tuhan seluruhnya Tuhan, para pelayanmu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang pakai Bapa, Engkau yang urapi seluruh apa yang boleh Tuhan dipersembahkan lewat pelayanan hamba-hambamu Tuhan Yesus Tuhan, karena ini hanya kami arahkan Tuhan menjadi pujian hormat kami bagimu. Terima kasih Bapa, seluruh rangkaian acara ini Tuhan, pimpinlah kami Tuhan dengan kuasa, kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Dan Tuhan, biarlah apa yang boleh kami naikkan pada saat ini lewat rangkaian acara ini Tuhan Yesus, boleh menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua. Terpuji Engkau Bapa, kemuliaan bagimu. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian acara ini dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, haleluya. Amin ya. Kita sudah berdoa tadi. Adik-adik, ini ada request lagu dari Kak Ida. Jangan Lagu gitu apa dong, sih Kak. Kak Ida? Yang pasti kita bergoyang untuk kemuliaan Tuhan. Bener nih Kak Ida nih. Iya, kita mau mulai yuk. 100% ya. Iya, baiklah. Berdiri semua. Oh iya, adik-adik berdiri yuk. Kita Ayo. berdiri semua, yuk. Kita bergoyang, memuji Tuhan, gerakan badannya ke kiri dan ke kanan ya. Yuk, boleh diangkat jempolnya. Yes. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Yes. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Mana jempolnya? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi loh Kak. Ya. Yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Yuk kita berjoget dengan gendang. Gendang. Ku puji dengan kecapi. Yes. Oh. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Disayang, ada satu sobat sayang Yang setia. maaf, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Kak? Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Iya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa tadi Kak? Yesus, Iya. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, haleluya. Sudah bergoyang tadi? Kakak Ida curang ya. Iya. Kakak
Kakak Ida suruh goyang tapi Kakak Ida cuma dikit doang goyangnya. Goyang dong Kak. Yuk. Awas ya, besok-besok suruh goyang full. Oke deh, sekarang Oke. kita mau dengerin firman ya Kak ya. Baik, kita mau dengar firman Iya. Tuhan. Tapi ada loh firman Tuhannya tentang buah roh yang tadi Kak. Oh iya, Iya. betul. Ini satu itu tentang apa Kak? Berbuat baik. Baik. Iya, berbuat iya. baik. Berbuat baik tuh banyak contohnya ya Kak ya. Banyak, Tapi banyak. nanti di akhir ya Kak Iya. ya. Kita mau kasih contoh buat adik-adik ya. Iya. Berbuat baik itu tidak harus mendapat Upah. Iya. ya. Berbuat baik itu harus tulus dari Dan hati ikhlas. yang paling Iya. dalam, harus ikhlas ya adik-adik. Baik, kita mau masuk lebih dalam untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Duma. Iya. Ya, oke. Siap-siap. Tapi sebelumnya kita mau berikan pujian penyembahan dulu buat Tuhan ya. Menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Duma ya. Baik, apa lagunya Kak? Lagunya adalah firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Kak Duma. Terima kasih ya Kak Pince dan Kak Ida. Adik-adik, tadi pas di perjalanan ke gereja, kakak di jalan mendengarkan lagu-lagu Natal loh. Berhubung ini sudah masuk bulan November, sudah akhir November malah. Pasti ada rasa sedih ya. Biasanya bulan Oktober malah kita mulai sekolah minggu. Setiap minggu pagi kita sudah latihan liturgi di sini, latihan menari di sini, latihan bernyanyi, terus latihan drama. Wah, luar biasa setiap hari Minggu ya adik-adik ya. Tapi kita percaya Tuhan akan tambahkan sukacita juga kepada adik-adik di rumah, kepada kakak sekolah minggu juga yang juga rindu sama kalian ya. Baik, pada hari ini kita mendengarin firman Tuhan, temanya tentang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Adik-adik
Ingat tidak tentang perumpamaan Tuhan Yesus, orang Samaria yang murah hati, orang Samaria yang baik hati. Ingat waktu itu ada seorang yang terluka parah, terus ada beberapa orang yang lewat, siapa yang berbelas kasihan, siapa yang menolongnya dari beberapa orang ini. Yuk kita saksikan lewat video singkat berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Iya, adik-adik, tadi kita sudah saksikan video tadi ya. Coba kita mau buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 30. Lukas 10 ayat 30. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, adik-adik, lewat video tadi ada seorang yang melakukan perjalanan lalu dia bertemu dengan para penyamun. Penyamun itu siapa? Perampok ya, perampok. Dan orang ini bukan hanya saja dirampok, tetapi dipukuli habis-habisan. Bukan dilukai sedikit-sedikit aja ya. Tadi di Alkitab kita baca dipukuli habis-habisan, bahkan sampai setengah mati. Nah, apa yang terjadi? Dia tergeletak di jalan. Pertama tadi siapa yang lewat? Yang lewat pertama adalah imam. Imam ini artinya apa sih?
Kalau imam ini kepala keagamaan ya, dulu namanya imam. Kalau sekarang seperti bapak pastor, bapak pendeta. Nah, dia lewat, apa yang dia lakukan? Dia menolong nggak adik-adik tadi? Tidak, dia hanya melihat lalu sudah pergi lagi. Yang kedua, siapa lagi tadi yang lewat? Ayo diingat nggak? Yang kedua itu orang Lewi. Nah, orang Lewi ini dia lewat. Apa yang dilakukan? Orang Lewi itu apa ya adik-adik ya? Orang Lewi ini yang biasa bekerja di bait suci juga. Berarti harusnya tahu juga ya tentang kasih Tuhan ya. Dia lewat, apa yang dia lakukan? Dia menolong nggak? Enggak. Pergi begitu saja. Dia melihat, terus dia pergi begitu saja. Dan terakhir, yang ketiga, nah ini dia. Tuhan mau kita seperti dia. Ada orang Samaria. Adik-adik, orang Samaria. Kak, aku sering mendengar orang Samaria. Apa sih artinya orang Samaria? Ya, orang Samaria ini orang yang tidak disukai sama orang Yahudi. Tidak disukai, musuh. Orang asing. Orang Samaria ini melihat sebenarnya kalau orang Yahudi tidak suka sama dia, bisa saja ya dia balas dendam, dia tidak mau membantu orang yang terluka ini. Tapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Dia mengingat akan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, untuk berbuat kebaikan. Jadi orang Samaria ini dia memiliki belas kasihan. Dia menolong orang ini, membasuh lukanya, bahkan menyiramkan dengan anggur loh adik-adik. Setelah itu diangkatnya ke keledainya. Diangkat ke keledainya, terus dibawalah ke penginapan. Sudah ditolong, dibawa lagi ke penginapan. Maksimal sekali ya, luar biasa orang Samaria ini. Dibawa ke penginapan, terus diberikannya sejumlah uang. Dia bilang apa? Ini untuk merawat orang ini ya, gitu. Nanti kalau kurang aku bisa kembali lagi. Nah, wah luar biasa ya adik-adik orang Samaria ini. Terus Kak, maksudnya berarti aku harus menolong orang di pinggir jalan gitu Kak? Yang tidak aku kenal atau menolong teman-teman yang gak aku kenal gitu Kak? Bukan adik-adik. Lalu perumpamaan ini lebih dalam lagi, Tuhan mau mengajari kita lebih dalam lagi. Kita mau taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan mau bukti nyata. Tuhan mau bukti nyata dari kita. Lewat perbuatan kita, lewat perbuatan baik kita. Coba adik-adik, kakak mau tanya pertama. Mungkin kalian ada teman yang berbeda agama, berbeda suku. Kak, aku kadang gak suka sama yang teman beda agama. Aku kadang gak suka sama beda yang suku. Jangan camkan seperti itu dari kecil ya adik-adik ya. Tuhan mau kita mengasihi sesama tanpa pandang apapun. Dan coba kakak mau tanya, pernahkah kalian punya teman yang mungkin dulu pernah dibully? Bukan dulu saja, mungkin baru-baru kemarin pernah dibully sama teman-teman yang lain. Lalu apa yang kalian lakukan? Kalian diam saja? Atau jangan-jangan ikut ngebully juga ya, ikut mengejek juga? Nah, apa yang kalian lakukan adik-adik? Jangan ya. Mari kita ajak, kita menghibur teman yang dibully nih. Kita berteman dengan dia supaya dia terhibur. Bahkan untuk teman lain yang membuli, kita ajak ngobrol. Jangan ya, itu kan teman kita juga. Gitu. Jadi tanamkan untuk mengasihi sesama, berbuat baik kepada teman, kepada saudara. Kakak, kalau aku sekarang kan kebanyakan di rumah nih Kak. Jadi aku mau tetap taat kepada Tuhan, kepada orang tua. Apa yang bisa aku lakukan Kak? Nah,
Tuhan mau saat ini kita boleh mengingat seperti orang Samaria ini selalu berbuat kebaikan. Mungkin adik-adik kalau kebanyakan di rumah kadang-kadang ini juga ya, jenuh ya. Nah, hilangkan itu. Kiranya sukacita tetap Tuhan tambahkan. Bagaimana untuk berbuat kebaikan di rumah? Bisa adik-adik juga membantu orang tua, juga mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, membantu orang tua. Bisa adik-adik banyak sekali yang dilakukan. Bisa kalian berbuat kebaikan di rumah, entah merapikan perlengkapan belajar sendiri, terus juga bisa merapikan tempat tidur sendiri, juga bisa membantu entah menyiapkan makanan. Ya nggak usah masak lah ya, nggak usah ganti-ganti masak ya, bantu masak. Nah, jadi banyak yang bisa kita lakukan adik-adik. Bagaimana nanti kalian boleh melihat orang tua, sangat senang sekali. Waduh, anakku ini rajin banget ya, mau bantu, sedikit-sedikit bantu. Nah, juga adik-adik juga jangan suka kita melawan orang tua. Tapi kakak percaya semuanya tidak ada seperti itu adik-adik. Main game jangan suka sering-sering. Sampai ada kakak lihat sampai sakit mata loh. Merah matanya, kena iritasi jadinya. Jadi kalau ada aturan di rumah sama orang tua, main game hanya sekali, 2 kali, masing-masing sejam. Oke, kita ikuti. Nah, juga bagaimana kita berbuat kebaikan buat adik-adik kita, buat kakak kita. Kalian bisa membantu mereka buatkan PR, bukan menyalin PR ya. Membantu belajar, banyak sekali. Kalau ketemu saudara juga bisa demikian. Kita mau pada hari ini, kita mau mengingat Tuhan, apakah aku sudah berbuat kebaikan hari ini? Aku sudah berbuat apa ya hari ini ya Tuhan ya? Aku sudah berbuat kebaikan belum ya? Kita buka kembali ayat kita ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita di 1 Yohanes Satu Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kakak juga diingatkan di sini adik-adik ya. Kakak diingatkan juga lewat firman Tuhan ini. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau tadi adik-adik ingat seperti orang Samaria, orang asing yang tidak disukai sama orang Yahudi, tapi dia tetap berusaha melakukan terbaik. Dia tetap berusaha mengingat akan perintah Tuhan. Dia tetap melakukannya. Jadi kakak mau seperti ini. Tanpa melihat teman kita agama, tanpa melihat suku, rasnya. Juga terutama di rumah, di keluarga, orang tua, adik-adik, saudara. Aku hari ini sudah berbuat kebaikan belum sih? Aku hari ini berbuat apa sih? Apakah aku mamaku kenapa marah-marah terus sih? Bapakku kenapa marah-marah terus sih? Hari ini aku berbuat apa? Gitu. Jadi adik-adik, kakak percaya semua adik-adik yang di rumah yang setiap hari Minggu sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online, semuanya anak-anak yang taat akan Tuhan, semuanya anak yang baik, yang diberkati oleh Tuhan. Kita setiap minggu diingatkan betapa Tuhan Yesus baik, sangat baik. Maka
Tuhan juga meminta kita untuk melakukan firman-Nya, untuk berjalan dalam jalannya, untuk senantiasa bersuka cita. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan kita saat ini. Kakak mau kita boleh bersyukur, boleh berterima kasih untuk firman Tuhan. Kita mau seperti orang Samaria, berbuat kebaikan. Apakah hari ini aku sudah berbuat kebaikan di sekelilingku, di keluargaku? Kita mau menanamkan ini selalu. Kita mau angkat satu pujian penyembahan, setelah ini kita berdoa seperti wanita mengurapimu. Kami berkata, Tuhan, kami tetap setia melayani-Mu, kami tetap setia menyembah-Mu Bapa, sampai mahkota kehidupan Engkau memberikannya bagi kami. Terpuji Engkau Bapa, termulia nama-Mu Tuhan. Bahkan saat-saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh berterima kasih. Engkau akan tambahkan sukacita-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, Engkau akan tambahkan Bapa berkat-Mu melimpah bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh mengikuti ibadah Bapa, yang boleh mengucap syukur Tuhan. Mungkin kadang anak-anak kecil ini Bapa, sebagian ada yang tidak mengerti Tuhan, tapi biarlah Tuhan semuanya itu Bapa Engkau memberkati, Engkau membaut mereka Bapa dengan kuasa-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan. Bahkan di bulan November ini Tuhan, kami akan memasuki bulan Desember, kami boleh bertambah sukacita daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati kami Bapa setiap Bapa hari dengan kelimpahan daripada-Mu. Kami berdoa juga kepada setiap orang tua kami Bapa, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh bertambah-tambahlah
Sukacitamu Tuhan boleh bertambah, tambahlah berkat-Mu di setiap rumah anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kadang ada di saat berat, tapi Engkau Tuhan melimpahkan Bapa kasih-Mu kepada setiap anak-anak ini Tuhan. Dan kami berdoa Bapa untuk persembahan yang akan kami berikan sebentar lagi. Kiranya itu Tuhan Yesus boleh menjadi persembahan yang harum berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolah pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan agar kiranya boleh menjadi Tuhan anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin senantiasa Bapa tekun belajar Bapa. Engkau memegang masa depan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Semuanya kami boleh persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan dalam setiap ibadah kami Bapa. Engkau melawat kami lewat pujian kami. Engkau melawat kami lewat firman-Mu. Engkau melawat kami lewat sukacita pada setiap anak-anak ini. Semuanya kami boleh persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan Yesus dari saat hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita berdoa, doa terakhir kita. Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kiranya kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak serahkan kembali kepada Kak Pince dan Kak Ida. Iya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ya Kak Ida ya? Iya. Firman Tuhan tadi tentang apa Kak? Berbuat baik. Iya. Orang Samaria yang baik Hati. Ya. Sekarang ada tugas. Iya. Apa gitu tugasnya Kak? Tugasnya ialah berbuat Baik ya. baik ya. Kepada orang tua, kepada sesama, boleh. Kepada teman, boleh. Contohnya Pada adik. Kak. Boleh ya, Ayo. pada adik ya. Iya, kepada adik juga boleh. Oke. Contohnya Kak. Contohnya ya, sebentar. Tunggu ya. Kak Ida ngapain? Ini loh, aku kan mau membantu mamaku membersihkan rumah. Karena kan Tuhan mengajarkan kita harus berbuat Kak Ida baik. benar-benar ya, apalagi di gereja. Iya. Dia mau nyampe segereja loh. Benar-benar luar Jadi biasa. berbuat baik bukan hanya menolong misalnya ada yang terjatuh atau apa saja. Menyapu rumah juga itu sama dengan perbuatan yang baik ya adik-adik ya. Betul. Satu lagi Kak dari aku. Mencuci piring ya. Boleh adik-adik boleh juga membantu mama sama papanya di rumah. Mau cuci piring, mau cuci mobil, silakan. Cuci motor, silakan ya. Tapi jangan sengaja main basah-basahan ya. Ya. Oke, baik. Lalu diapain Kak? Udah dikerjakan diapain? Oh, difoto. Di foto ya adik-adik ya. Lalu dikirimkan Iya, ke guru-guru boleh saat sekolah menyapu, minggu. cuci piring atau apa saja tapi di foto. Fotonya jangan waktu cemberut Kak. Iya, dan gak boleh terlambat. Jangan terlambat. Harus dengan Senyum dan paling lama kapan Kak? 3 hari ke depan. Iya, 3 hari Senin, Rabu Selasa, ya. Rabu ya. Oke. Sudah harus dikirimkan. Baik. Tugasnya sudah? Sekarang Sudah. ayat hafalan. Iya, ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita adik-adik dari 1 Yohanes 3 ayat Ayat yang- ke-8 ya. 18 bukan Ya. 8. Yuk kakak. Kita baca mari sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Ya, Tuhan. Itu
adalah ayat hafalan kita. Tugasnya foto tentang kebaikan, ya Kak Ya, ya. oke. Sekarang kita mau Mengumpulkan persembahan. persembahan. Yuk, kita mau menyanyi ya. Lagunya adalah Tunggu persembahan Kak, kita. persembahannya dikasih ke siapa? Oh iya, dikasih ke guru-guru sekolah minggu pada waktu mama papanya ke gereja. Dimasukkan ke dalam amplop. Iya. Atau kemana tadi Kak? Ditransfer ke rekening ini iya, untuk baik. kemuliaan Tuhan ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyi ya buat persembahan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Apa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwanya dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan. Sudah selesai ya Kak? Sudah ya. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Akhirnya. Sudah selesai kita ya dalam acara Sekolah Minggu dan Remaja seri online seri yang Iya. ke-13. Kita sapa adik-adik ya Kak. Ya. Sampai jumpa kembali di episode yang akan episode yang datang. akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati. berkati. Haleluya. Nama-nama yang berperan dalam kesembuhan Naaman, yaitu 1. Panglima Naaman, 2. Gadis dari Israel, 3. Istri Naaman, 4. Raja Aram, 5. Raja Israel, 6. Nabi Elisa, 7. Suruhan Nabi Elisa, 8. Pegawai dari Panglima Naaman. Tugas sekolah minggu kali ini adalah menyebutkan siapa saja yang berperan dalam kesembuhan Naaman. Nah, yang berperan dalam kesembuhan Naaman adalah yang pertama Naaman, yang kedua Raja Abram, dan yang ketiga
seorang gadis Israel. Yang keempat, istri Naaman. Yang kelima, Raja Israel. Yang keenam, Nabi Elisa. Yang ketujuh, orang suruhan Nabi Elisa. Yang kedelapan, pegawai-pegawai Naaman. Ayat hafalan 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin.